Halo, selamat datang di episode terbaru RRA Talk, mengupas wawasan, menggerakkan perubahan. Ya, kembali lagi dengan saya Rizko Widianto, selaku host yang akan menemani teman-teman untuk ngobrol lebih dalam dengan teman saya yang sudah menjadi narasumber kali ini. Di depan saya sudah ada Kang Ridwan. Namun sebelumnya, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan mungkin dekat dengan banyak dari kalian, yaitu perjalanan seorang introvert dalam menemukan jati diri. Nah, bagi sebagian orang, menemukan siapa diri kita sebenarnya bisa menjadi perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Sebagai seorang introvert, menghadapi dunia luar sering kali memerlukan energi ekstra dan ketahanan mental yang kuat. Dan disinilah pentingnya menjaga kesehatan kita. Saya sendiri telah merasakan betapa pentingnya memiliki tubuh yang sehat untuk mendukung perjalanan ini. Jadi itu sebabnya saya ingin memperkenalkan kalian pada sesuatu yang telah membantu saya dalam menjaga kesehatan, yaitu Purity Vitamin. Purity Vitamin ini menawarkan rangkaian suplemen yang dirancang khusus untuk mendukung kesehatan dan keseimbangan tubuh kita dengan formula yang bersih dan bahan-bahan alami. Jadi teman-teman, Purity Vitamin membantu kita tetap bertenaga dan fokus sepanjang hari. Sangat penting bagi kita terutama yang sering merasa kelelahan setelah berinteraksi sosial atau bekerja keras. Jadi sebelum kita mulai menggali lebih dalam tentang bagaimana menemukan jati diri sebagai seorang introvert, pastikan kalian memberikan tubuh kalian dengan dukungan yang dibutuhkan. Kunjungi website dari Purity Vitamin yang ada di https://purityvitamin.com dan gunakan kode promo RRA Talk untuk diskon khusus. Jadi sekarang mari kita mulai perjalanan kita hari ini dan menemukan inspirasi dari cerita-cerita yang luar biasa ini. Tetap bersama kami di RRA Talk. Oke, jadi untuk motivasi masuk Ilkom ingin mengubah diri dan tadinya introvert menjadi lebih bisa bergaul dan juga diterima dengan sifat yang mungkin gak terlalu introvert ya. Nah mungkin pertanyaan terakhir ya, untuk Ridwan sendiri apa sih tujuan atau goalsnya untuk bisa masuk Ilkom nih kan ya. Nah untuk bisa kembali mengakali lah, minimal misalkan memang introvert gitu kan, tapi masih bisa modenya tuh ganti-ganti gitu, dimana harus introvert, dimana harus ekstrovert, dimana harus mungkin di zona nyaman kita. Nah goals Ridwan itu pengennya kayak gimana, apakah langsung dari introvert jadi ekstrovert atau bisa menyesuaikan mode-modenya, mungkin gimana nih menurut Ridwannya? Kalau dari saya sih lebih sering menyesuaikan keadaan. Jadi pengen jadi lebih fleksibel ya. Iya. Jadi untuk bisa fleksibel itu Ridwan sendiri sebenarnya nyaman atau tidak sih untuk bisa, kan misalkan ada juga ya yang mungkin masuk Ilkomnya karena paksaan mungkin orang tua dan lain. Apakah Ridwan masuk Ilkom dari orang yang introvert kayak gini misalkan, apakah Ridwan itu tujuan Ridwan sendiri atau dari orang lain? Kalau awal pertama masuk Ilkom itu emang direkomendasiin oleh paman saya, tapi seiring berjalannya waktu saya sendiri juga butuh di jurusan ini gitu. Untuk diri saya sendiri, untuk perkembangan diri saya sendiri. Jadi memang ada tekad tersendiri lah ya. Jadi ya mungkin kedepannya juga Ridwan jadi tidak terlalu tertekan ya dengan mungkin masuk Ilkom, karena mungkin memang Ridwannya yang dulunya introvert memang pengen berubah untuk bisa jadi fleksibel di segala tempat. Nah ini lebih ke pertanyaan yang mungkin banyak yang orang-orang yang pengen tahu dari sisi introvert. Misalkan gimana sih, kan introvert itu terkenal dengan yang mungkin malu sedikit-dikit, nggak mau, malu dan lain-lain. Ini gimana strateginya kalau misalkan Ridwan naksir sama cewek nih?
Strategi Ridwan nih misalkan waduh cantik gitu ya, kayaknya pengen kenalan dan lain-lain. Nah untuk bisa dari sisi percintaan nih gimana Ridwan dengan sifat introvert ini? Aduh, kalau dari sisi percintaan mah saya kurang Jadi mendalami. masih agak kacau lah ya, belum menemukan cara gitu ya. Iya. Nah mungkin memang cukup sulit untuk bisa kan kalau ngobrol sama teman kan bisa lumayan gampang lah ya adaptasi dan lain-lain. Nah mungkin kalau public speaking nanti Ridwan juga bisa belajar gitu dengan cara memperbanyak jam terbang dalam public speaking. Nah itu bisa dipelajari, tapi memang untuk cinta agak rumit lah ya. Jadi memang harus, jadi belum menemukan cara lah ya Ridwan juga untuk percintaan. Belum lah. Tapi pernah suka sama yang mungkin satu jurusan, pernah. Nah gimana perasaan Ridwan sebagai seorang introvert pengen mengutarakannya? Perasaannya campur aduk Waktu dulu ya suka sama perempuan ya. Terus Pernah lah yang satu jurusan gitu ya. Ya. Ya, waktu itu pernah sempat coba ngobrol juga. Chat Ya, pernah chat? Pernah. Oh chat pernah. Ya Terus? habis gitu udah aja nggak dilanjutin lah. Kenapa? Ya karena ada masalah lah. Oh Ada jadi. masalah. Tapi pernah nggak maksudnya tuh nyoba nembak gitu dan lain-lain, kayak misalkan mau nggak jadi pacar aku dan lain-lain? Belum ya? Belum. Oh jadi masih tahap PDKT terus nggak lanjut ya? Iya. Iya. Nah mungkin sebenarnya untuk introvert ini tuh satu sifat yang mungkin tidak bisa ujuk-ujuk ya, mungkin juga ada penyebabnya seperti Ridwan dan lain-lain. Tapi pernah nggak Wan ada pengalaman buruk dari introvert ini, entah itu karena mungkin Ridwan introvert jadi lebih, sebelum masuk kuliah kan banyak dibully dan lain, pernah? Jadi kan memang saya juga punya teman yang mungkin introvert, dia memilih jadi introvert tuh karena dia udah nggak suka gitu sama lingkungannya karena banyak dibully, terus disepelein. Ya intinya banyak hal-hal yang mungkin yang buat dia bisa jadi introvert itu. Nah mungkin Ridwan penyebabnya itu ada nggak sih seperti itu? Ada sih, waktu SMP saya juga pernah ada pengalaman dibully gitu sama teman-teman satu kelas atau. Terus SMA udah mulai berani lah, memberanikan diri Buat ngelawan gitu ya? Iya. Memang contoh bulinya kayak gimana sih waktu SMP? Ya kayak ngeledek nama orang tua gitu. Oh, gitu. Terus Terus kayak ya intinya Mbak, apalagi ya, kalau saya lihat kan misalkan introvert tuh lebih ke diantep gitu ya. Jadi nggak bisa diterima sama orang-orang yang mungkin ekstrovert, yang akhirnya mungkin terkucilkan mungkin ya. Lebih banyak bulinya seperti itu nggak? Jadi orang-orangnya tuh wah karena dia mah pendiam gitu kan, akhirnya nggak ditemenin. Mungkin lebih seperti itu ya. ya Jadi lebih seperti banyaknya itulah. seperti itulah ya. Jadi untuk kekerasan, bullying dari kekerasan nggak pernah ya? Nggak pernah kalau itu? kekerasan belum Ya. Nah, ya mungkin untuk lebih jelasnya lagi nanti dari introvert itu di episode selanjutnya kita akan juga bahas dan juga kupas tentang strategi introvert untuk bisa berbaur dan juga bisa menjadi orang yang mungkin lebih berkembang, dan bahkan dari seorang introvert bisa menjadi seorang yang mungkin menginspirasi banyak orang dan menjadi penggerak di kehidupannya. Mungkin kita usaikan saja podcast episode sekarang ya Ridwan. Nanti kita juga akan bertemu dengan rekan kita Andre yang mungkin akan ngobrol-ngobrol di episode selanjutnya. Mungkin itu saja dari podcast RRA Talk. Sampai jumpa dan salam sukses untuk semuanya. Salam sukses.